Yo para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di segmen Wibu Spoiler kali ini gue mau ngejelasin lebih detail beberapa hal yang terjadi sama Hajime setelah Hajime pulang ke bumi. Dan maaf banget nih ya cuy, di video kemarin banyak kurangnya, banyak yang salah juga. Soalnya ya udah lama gitu gue baca Arifureta After Story. Dan setelah gue baca ulang, ternyata ya emang ada beberapa yang salah dan ada beberapa yang kurang detail. Makanya gue mau ngebenerin di video kali ini. Dan kalau ada yang kurang lagi atau ada yang salah lagi, lu bisa koreksi gue lah cuk. Buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lu ke sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama yang bakal dilakukan Hajime setelah Hajime bersama 8 istrinya dan teman sekelasnya pulang ke bumi adalah merubah listrik menjadi energi panas atau energi nuklir biar mereka semua itu tetap bisa make sihir. Di bumi itu nggak ada energi sihir, makanya Hajime ngakalinnya pakai listrik yang dia rubah ke energi panas atau energi nuklir biar dia dan yang lainnya tetap bisa make sihir walaupun mereka itu ada di bumi. Dan alasan Hajime bersikeras pengen bisa pakai sihir walaupun dia ada di bumi karena dia pengen nyembunyiin identitas istrinya yang non manusia kayak Remiya, Yue, Seiya, dan Tio biar penampilan mereka itu jadi mirip manusia normal. Dan cara Hajime menyembunyikan identitas mereka itu pakai suatu artefak kuno yang Hajime dapat. Dan cara menggunakan artefak itu kan emang butuh suatu energi sihir atau mana. Nah, Hajime ngakalinnya pakai energi listrik yang dirubah jadi energi panas atau energi nuklir. Hal kedua yang bakal terjadi adalah Hajime yang bakal merubah penampilannya. Kayak yang kita tahu lah kalau sekarang itu kan Hajime punya rambut putih, pakai penutup mata dan tangan mecha. Nah, pas di bumi Hajime itu bakal ngecat rambutnya jadi warna hitam, terus pakai mata buatan, jadi dia nggak pakai penutup mata lagi, dan tangan mecha Hajime juga bakal diganti sama tangan buatan lain yang mirip kayak tangan manusia. Dan itu ngebuat penampilan Hajime jadi mirip manusia normal. Dan hal berikutnya yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah Hajime yang bakal memodifikasi tubuhnya Kaori. Mungkin buat yang nonton animenya doang belum tahu nih kalau nanti Kaori itu bakal mati sama Hiyama dan dia bakal dihidupin lagi sama Hajime make tubuhnya Noin. Nah, nanti tubuhnya Noin yang dipakai sama Kaori itu bakal dimodifikasi sama Hajime dan Yue yang ngebuat Kaori jadi punya dua penampilan. Penampilan pertama adalah penampilan lamanya sewaktu Kaori belum mati dan masih jadi seorang pendeta. Sedangkan penampilan kedua adalah penampilan Noin, yang dimana penampilannya Kaori itu bakal berubah ke penampilan Noin secara otomatis pas Kaori make kekuatannya Noin. Hal selanjutnya yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah minta restu dari orang tua Kaori, Shizuku, dan Aiko buat nikahin anak mereka. Buat orang tuanya Kaori, kayak gue bilang di video kemarin lah, kalau ya mereka setuju, tapi itu waktu pertama kali. Karena pas bapaknya Kaori tahu kalau Hajime itu ngeharem, bapaknya Kaori nggak setuju sama hubungan Hajime dan Kaori. Apalagi bapaknya Kaori itu juga protektif banget lah sama Kaori. Dan pas bapaknya Kaori tahu gitu kan kalau Hajime dan Kaori udah pernah mantep-mantep waktu di Tortus, bapaknya Kaori itu bakal mukul Hajime. Tapi Hajime nggak masalah gitu sama perlakuan bapaknya Kaori. Soalnya ya Hajime bilang sendiri nih kalau dia bakal ngerasain hal yang sama dan ngelakuin hal yang sama kalau hal yang serupa terjadi sama Miu. Tapi terkadang bapaknya Kaori itu juga ngerasa kasihan gitu sama Hajime karena punya anak kayak Miu dan istri kayak Kaori yang suka marah-marah lah. Sampai-sampai bapaknya Kaori ngajarin Hajime cara menangani bocah cewek kayak Miu pas lagi marah itu kayak gimana, atau menangani istri yandere kayak Kaori itu gimana. Dan sikap bapaknya Kaori bakal jadi lebih baik lagi pas dia menemani Hajime buat liburan musim dingin di Tortus. Tuh lo bayangin tuh ya, orang mah liburan keluar kota, keluar negeri. Lah ini ke isekai anjing liburannya. Nah, selama liburan di Tortus, bapaknya Kaori itu jadi paham gitu kan sama apa yang dilalui Hajime dan Kaori waktu mereka di Tortus, yang ngebuat sikap bapaknya Kaori jadi sedikit lebih baik ke Hajime. Walaupun ya masih agak-agak ngeselin lah. Cuma ya hubungan menantu mertua mereka itu ya lebih pantas disebut hubungan komedi sih. Soalnya ya mereka itu deket aslinya. Cuma ya gitu biasa bapak-bapak sundere gimana sih. Nah, selanjutnya adalah minta restu ke keluarganya Shizuku. Pertama gue mau ngasih tahu dulu nih kalau Shizuku itu berasal dari keluarga Yaegashi yang merupakan keluarga seorang ninja dan memiliki dojo yang terkenal.
Nah, karena Shizuku adalah anak tunggal, ditambah dia itu seorang cewek yang udah pasti gitu kan, yang mewarisi dojo keluarga Yaegashi itu suaminya. Dan karena hal itu, pas Hajime minta restu ke keluarganya Yaegashi, dia dapat banyak cobaan. Pertama dari kakeknya Shizuku, dia ngetes Hajime apakah Hajime pantas jadi suaminya Shizuku atau enggak. Cuma ya tesnya itu masih di tahap wajar lah. Kedua dari bapaknya Shizuku. Nah, yang ini tesnya nggak wajar nih, karena bisa aja gitu bikin nyawa orang mati. Tapi untung aja gitu kan, yang jadi suaminya Shizuku itu Hajime, yang ya mustahil banget lah mati sama manusia normal kayak gitu. Dan ketiga dari ibunya Shizuku yang ngetes Hajime pakai minuman beracun pas pertama kali Hajime datang ke rumahnya Shizuku. Dan untung aja Hajime itu punya resistensi racun yang cukup tinggi, jadi ya dia nggak mati karena keracunan lah. Nah, karena Hajime yang udah lulus tes, hubungan Hajime dan Shizuku direstui. Walaupun kedua orang tua Shizuku itu nggak suka sama Hajime. Alasannya cukup simpel, yaitu karena Hajime punya lebih dari satu istri di saat udah nikah sama Shizuku. Dan walaupun mereka udah ngerestuin hubungan Hajime dan Shizuku, nyatanya mereka itu masih nyoba buat misahin Hajime dan Shizuku. Walaupun ya selalu gagal. Dan murid-murid di dojo Yaegashi juga pada nggak suka gitu sama Hajime dengan alasan yang sama kayak orang tua Shizuku. Dan mereka juga sering ngelakuin beberapa hal yang bikin Shizuku malu. Contohnya kayak nyerang Hajime di tempat umum, yang malah mereka sendiri gitu yang dibikin malu sama Hajime. Tapi ya cekcok Hajime sama keluarga Yaegashi lebih ke arah komedi sih. Soalnya ya Hajime sama keluarga Yaegashi itu bisa bergaul dengan baik. Bahkan mereka sesekali minta tolong Hajime buat minjem artefak atau make dungeon buat latihan. Dan terakhir minta restu dari keluarga Aiko. Nah, keluarga Aiko mah sama sekali nggak ada masalah ya sama Hajime. Bahkan mereka setuju banget gitu Hajime nikahin anak mereka. Soalnya ya udah sejak awal gitu mereka menganggap Hajime kayak keluarga mereka sendiri. Bahkan sebelum Hajime minta restu buat nikahin Aiko. Selain itu keluarganya Aiko juga berterima kasih banget lah sama Hajime yang udah ngelindungin Aiko pas di Tortus. Serta berterima kasih karena mau nikahin Aiko. Soalnya ya Aiko itu kan emang udah masuk ke usia yang harus nikah. Dan sebenarnya mereka itu khawatir kalau Aiko nggak bakal nikah, karena ya selama ini Aiko itu nggak pernah pacaran. Dan pas pulang ke rumah, Aiko bukan ngenalin pacar gitu kan, malah langsung minta restu. Ya jelas lah mereka seneng banget gitu kan, ada yang mau nikahin anak mereka. Cuma ada satu orang nih yang jadi masalah dan selalu buat masalah sama Hajime karena mau menikahi Aiko, yaitu teman masa kecil Aiko yang bernama Taichi. Taichi udah lama gitu suka sama Aiko, bahkan dari mereka kecil. Tapi dia nggak berani buat ungkapin perasaannya. Sampai pas Aiko dipanggil ke Tortus, Taichi itu jadi depresi banget. Dan pas dia dapat kabar kalau Aiko udah pulang, Taichi ngeberanin diri buat ngajak Aiko nikah. Tapi ditolak sama Aiko karena Aiko udah pacaran sama Hajime dan siap buat nikah sama Hajime. Plus jangan lupa kalau mereka juga udah pernah mantap-mantap. Nah, karena itu kan Taichi jadi punya dendam kesumbat gitu sama Hajime. Dan dia berkali-kali ngancem bakal ngebunuh Hajime karena mau menikahi Aiko. Dan itu bikin Hajime kesel banget sama Taichi sampai pengen ngebunuh Taichi. Tapi Hajime masih nahan diri karena Taichi adalah teman masa kecilnya Aiko. Hal ketiga yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah Hajime yang bakal menikahi Liliana. Nah, sebenarnya gue baru ingat nih pas baca ulang Arifureta After Story kalau Liliana itu dinikahin sama Hajime setelah Hajime balik lagi ke Tortus. Jadi waktu pertama kali Hajime pulang ke bumi, Liliana itu belum dibawa pulang sama Hajime. Tapi pas Hajime balik lagi ke Tortus, baru Liliana jadi istrinya Hajime setelah Hajime dapat restu dari ibunya Liliana dan rakyat High Life. Hal keempat yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah Hajime yang bakal makin kaya dan makin banyak acuan. Kayak gue sebutin gitu kan di video kemarin, kalau Hajime itu anak dari pemilik perusahaan game dan mangaka shoujo, yang jelas gitu kan duit orang tuanya banyak banget. Tapi sebenarnya pendapatan Hajime atau penghasilannya Hajime itu bukan dari orang tuanya doang. Dia dan para istrinya juga nyari cuan sendiri. Terlepas dari Hajime yang emang udah jelas ya bakal jadi CEO, karena ya sekarang aja dia udah megang jabatan penting gitu di perusahaan bapaknya. Tapi karena sifat mandirinya Hajime itu ngebikin suatu perusahaan, atau lebih tepatnya ya toko emas punya dia lah. Terus Remiya dan Tio bakal ngebangun butik yang nanti butik mereka itu bakal terkenal karena selera fashion mereka yang emang bagus. Dan Liliana yang bakal jadi seorang idol sekaligus mangaka shoujo ngebantu ibunya Hajime dan ngegantiin ibunya Hajime setelah ibunya Hajime pensiun jadi mangaka shoujo.
Sedangkan Yue, Seiya, Kaori, Shizuku mereka itu bakal jadi mahasiswa. Ya, Hajime juga jadi mahasiswa sih, walaupun dia itu punya banyak kesibukan karena calon CEO, dan Aiko yang bakal tetap jadi seorang guru. Hal selanjutnya yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah pembantaian para teroris. Kayak yang gue bilang di video sebelumnya kalau Miyu itu bakal ngebantai sekelompok teroris. Nah, setelah itu Miyu itu bakal minta tolong ke bapaknya dan ke semua ibunya buat ngebantai para teroris. Alhasil karena permintaan Miyu, Hajime sama para istrinya itu nggak bisa nolak, dan tanpa babi bu dalam waktu kurang dari 1 hari, mereka semua ngebantai ratusan teroris yang ada di dunia. Tapi publik nggak tahu nih siapa yang ngelakuin itu, soalnya Hajime sama para istrinya merahasiakan identitas mereka. Hal selanjutnya yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah tur isekai. Pertama-tama Kouki bakal dipanggil ke isekai lain yang merupakan dunia gurun. Nah, di sini Kaori yang ngerasa khawatir karena Kouki dipanggil ke dunia gurun sendirian, minta tolong ke Hajime buat ngebawa pulang Kouki. Karena mau gimana pun Kouki kan masih teman masa kecilnya Kaori. Dan setelah Kouki sama Hajime itu berhasil menyelamatkan dunia gurun, Kouki bakal dipanggil lagi ke isekai lain yang merupakan dunia AI. Nah, pas Kouki itu lagi dipanggil ke dunia AI, nah disitu kan ada lingkaran tuh yang buat manggil Kouki ke isekai. Kouki langsung deket-deket ke Hajime biar Hajime keseret juga ke dunia AI. Yang mana hal itu bikin Hajime kesel banget gitu karena diseret-seret ke dunia AI. Dan dari situ bakal tercipta 2 hero kang lawak yang kerjaannya di isekai ngebantai para AI sambil adu bacot. Nah, pas di tengah cerita, Kosuke itu juga bakal dipanggil ke dunia AI. Dan Kosuke diminta buat ngebunuh Raja Iblis. Dan betapa keselnya Kosuke pas tahu kalau yang dimaksud Raja Iblis itu adalah Hajime. Dan setelah itu Hajime, Kouki, Kosuke, dan G10 NPC dari dunia AI bakal ngebantai ibu para AI yang disebut Mother. Yang nanti tubuhnya si Mother itu bakal Hajime pakai buat memodifikasi Noin yang udah jadi bawahannya. Buat yang belum tahu Noin yang bakal jadi bawahan Hajime, lu bisa cek video gue yang ngebahas tentang Noin atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Nah, setelah urusan di dunia AI selesai, ternyata mereka bertiga itu bakal tur lagi ke isekai lain yang merupakan dunia peri. Dan selama tur mereka di dunia peri, Kouki dan Kosuke itu bakal dapat harem. Selain itu, Seiya juga bakal dipanggil ke isekai lain yang merupakan dunia roh. Nah, Hajime yang gak terima Seiya dipanggil secara paksa, apalagi sendirian, langsung datengin tuh dunia roh dan ngobrak-ngabrik itu dunia. Sampai penduduk dunia roh itu pada kena mental semua sama Hajime, termasuk para dewa yang manggil Seiya. Dan terakhir, Hajime dan Tio bakal dipanggil ke isekai yang disebut dunia naga. Nah, selama di dunia naga, Hajime sama Tio itu bakal dapat anak angkat yang merupakan naga kecil yang bisa berubah jadi Sota, yang mirip kayak Tio gitu lah. Jadi nanti ya Miyu bakal punya adik. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, saran, requestan, atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kecuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.